Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini kita akan membuat mikroskop sederhana dari bahan-bahan yang boleh kita peroleh di lingkungan sekitar kita. Dan kita akan membuat suatu percobaan-percobaan. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa dinonton sampai habis ya guys. Let's go! Baiklah, kita akan membuat mikroskop sederhana. Jadi bahan-bahan yang akan kita butuhkan yaitu yang pertama botol bekas, yang kedua selotip, yang ketiga kertas bergaris ataupun kertas putih bisa, yang keempat ada gunting, yang kelima ada kaca plastik, ini sebagai pengganti kaca preparat, dan yang keenam di sini ada laser. By the way, ini di dalam laser ini saya sudah keluarkan isinya dan saya mengambil lensanya untuk dapat kita melihat objek yang akan kita lihat, memperbesar. Dan yang terakhir yaitu senter. Saya menggunakan senter HP dan HP saya digunakan untuk video, jadi saya tidak bisa memperlihatkannya. Baiklah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita dapat menggunting bagian bawah botol plastiknya dan kemudian kita dapat memasukkan kertas bergaris ini ke dalam botolnya dan kita dapat merekatkan dengan selotipnya. Kertas bergaris ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya senter agar terfokus sampai ke bagian mulut botol plastik ini. Dan by the way, aku sudah membuatnya terlebih dahulu dan ini hasilnya. Ini botol plastiknya saya gunting segini dan saya memasukkan kertas putihnya, jadi dia terfokus cahaya dari sini sampai ke bagian mulut botol plastiknya dan saya merekatkan dengan selotip. Dan jadi, dan kita dapat menaruh kaca preparat ini di atas mikroskop. Setelah kita membuat kerangka dari mikroskopnya, kita akan membuat lensa laser untuk kamera HP. Saya akan memperlihatkan gambarnya di sini. Ini kerangkanya yaitu lensa dari laser kita tempelkan ke bagian kameranya dan kita dapat merekatkannya menggunakan selotip maupun penjepit. Jadi terserah teman-teman, kalau ada di rumah penjepit boleh digunakan maupun selotip juga bisa digunakan. Setelah mikroskopnya sudah jadi, kita akan melakukan percobaan-percobaan. Percobaan pertama yang akan kita lakukan yaitu percobaan untuk membedakan sel mati dan sel hidup. Sel mati akan kita gunakan yaitu empulur ubi kayu dan sel hidup yaitu bawang merah. Baiklah, bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama batang ubi kayu. Di sini saya sudah belah batang ubi kayunya dan boleh kita lihat yang putih-putihnya ini yaitu empulurnya. Ini kita bisa ambil sebagai percobaan yang akan kita lakukan untuk sel mati. Dan yang kedua ada bawang merah. Di sini ada yang saya sudah kupas dan yang belum saya kupas kulitnya. Dan yang ketiga betadine. Ini sebagai pewarna. Dan yang keempat ada pisau. Dan yang kelima ada mikroskopnya, mikroskop sederhana. Dan satu yang tidak kalah penting yaitu kaca plastik sebagai kaca preparat. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mengambil empulur ubi kayu dan kita letakkan di atas kaca plastik ini sebagai kaca preparat kita dan kemudian masukkan tetesan betadine sebagai pewarna. Dan kita boleh lihat menggunakan mikroskop sederhana. Dan ini hasilnya.
Yang kedua, untuk sel hidup, kita dapat mengupas bawang merah dan mengirisnya secara vertikal. Jadi kita iris menggunakan pisau secara vertikal. Dan kita mengambil yang bagian setipis ini, bagian luar yang tipis. Ini contohnya seperti ini yang bagian luarnya, dan kita patahkan menjadi dua. Dua ini untuk, dan ini yang kita ambil. Yang kecil ini, dan kita taruh di atas kaca preparat dan teteskan sedikit betadine sebagai pewarna, dan kita lihat menggunakan mikroskop sederhana, dan ini hasilnya. Dan itulah percobaan untuk membedakan sel mati dan sel hidup menggunakan ampulur ubi kayu dan bawang merah. Baiklah, untuk percobaan yang kedua, kita akan membandingkan sel prokariotik bakteri dan sel eukariotik tumbuhan dan hewan. Untuk sel prokariotik bakteri, kita menggunakan yogurt. Untuk sel eukariotik tumbuhan, kita menggunakan bawang merah yang tadi kita sudah gunakan untuk melihat sel hidup pada tumbuhan. Dan yang ketiga, kita menggunakan sel eukariotik hewan, yaitu sel mukosa pipi yang ada di dalam rongga mulut kita. Bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, pewarna. Di sini kita menggunakan pewarna dari buah naga. Di sini ada pewarnanya dan mikroskop sederhananya, dan jangan lupa kaca preparatnya. Sama halnya yang kita gunakan seperti tadi, kita menggunakan bahan-bahan ini, kita taruh ke dalam kaca plastik ini sebagai kaca preparat. Kita mengambil sedikit dan kita campurkan menggunakan pewarna buah naga ini. Yang membedakan pewarna yang tadi, percobaan yang pertama kita lakukan, yaitu percobaan pertama kita menggunakan pewarna betadine, tetapi percobaan kedua kita menggunakan pewarna dari buah naga. Dan masing-masing kita taruh ke dalam yogurt, kita taruh ke kaca plastik ini, kita tambahkan sedikit pewarna dari buah naga, dan kita melihat di mikroskop sederhana yang kita buat tadi. Dan yang kedua juga untuk sel eukariotik tumbuhan, kita menggunakan bawang merah. Sama halnya yang kayak tadi, kita iris dan kita mengambil paling luarnya, kulit terluarnya, dan kita tambahkan pewarna ini, pewarna dari buah naga, dan kita lihat di mikroskop. Untuk sel eukariotik hewan, kita menggunakan mukosa pipi yang ada di dalam rongga mulut kita. Kita dapat mengambilnya menggunakan cotton bud, dan kita tempelkan ke kaca plastik ini, dan kita tambahkan sedikit pewarna dari buah naga ini, dan kita melihat di mikroskop ini. Baiklah, ini dia hasilnya.
Baiklah, sekian dulu dari video saya tentang pembuatan mikroskop sederhana dan percobaan-percobaan yang tadi sudah kita lakukan. Kita akan berjumpa kembali di video-video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa. See you guys.